kita melakukan puasa, kungkum, ataupun dengan pati geni, ngebleng, itu hanya untuk memperhawa nepsu. Om Awigenam Astu Namasidam Sekaring Bawana Langgeng, salam rahayu, salam sejahtera. Semoga seluruh makhluk di alam semesta mendapatkan pencerahan. Kita akan mengambil tema kali ini, apakah bisa membuka cakra dengan cara meditasi. Cakra bisa kita buka dengan cara meditasi. Banyak kalangan masyarakat sekarang yang belajar meditasi karena ingin membuka mata batin, membuka cakra, terus itu mengaktifkan cakra, mengaktifkan kundalini. Itu banyak kalangan sekarang masyarakat belajar meditasi. Ada pula yang datang ke guru spiritual, mencari guru spiritual, mencari sesepuh untuk bagaimana cara membuka cakra. Sebenarnya cakra itu dengan kita sendiri, dengan upaya kita sendiri bisa kita buka. Yang hanya bisa membuka cakra itu kita sendiri, bukan orang lain. Kalau kita datang ke ahli spiritual ataupun para sesepuh, kita akan disuruh untuk laku spiritual, laku prihatin dengan cara puasa, kungkum, ngebleng, pati geni. Pasti diarahkan seperti itu kalau kita mencari guru spiritual untuk membuka cakra. Biar apa? Karena buat tebusan keilmuan. Karena di Jawa itu ilmunya ilmu kasunyatan. Itu ilmu Jawa. Nyoto, nggak ada yang angen-angenan tok. Ilmu Jawa itu ilmu kasunyatan. Jadi kita bisa melakukan sendiri kalau kita peka terhadap ilmu kasunyatan, ilmu alam. Kadang kita itu sama anjing aja kalah. Anjing itu persepsinya itu sangat tinggi, kuat sekali. Apa yang akan terjadi dengan alam? Karena dia menggunakan ilmu nyoto tadi, nggak angen-angen. Kalau kita penuh angen-angen, angen-angen tidak bisa dinyatakan, hanya halu akhirnya. Nah, cara membuka cakra dengan cara meditasi. Kita cukup berdiam diri, menemukan jati diri kita, memahami diri, sadar diri. Dengan kita diam meditasi, kesadar diri, siklus aliran darah kita akan mengalir, akan berputar dengan ritmenya. Dan di situ otomatis cakra akan terbuka. Cakra dasar sampai cakra mahkota. Cakra dasar kita terletak pada pertengahan selangkangan kita. Kalau cakra sek terletak di atas dan di bawah, di atas kemaluan kita, di bawah pusar kita. Itu akan terbuka jika kita berdiam diri, sadar diri untuk melakukan pembukaan cakra. Dan otomatis akan terangkat cakra dasar ke atas, menemukan cakra asna dan cakra mahkota. Banyak para guru spiritual atau sesepuh mengarahkan kita cara membuka cakra untuk kita melakukan puasa, kungkum, ataupun dengan pati geni, ngebleng. Itu hanya untuk memperhawa nepsu, mengendalikan nafsu. Kita harus pandai-pandai berpikir. Harus pandai berpikir, kenapa kok saya harus disuruh puasa? Puasa itu lapar, haus, gak boleh marah. Nah, itu kita harus dilatih kesabaran. Kita dilatih bersabar. Kenapa kita disuruh sama guru spiritual kita untuk kungkum? Kungkum itu pasti kita ada air segini sampai ke bawah.
Karena cakra tenggorokan ke bawah itu letak nafsu manusia. Letak nafsu manusia berada di cakra tenggorokan ke bawah, yaitu cakra tenggorokan, di sini rasa, di sini cakra perut, terus cakra dasar, cakra seks, cakra dasar. Itu semua nafsu dalam tubuh manusia, titik cakra nafsu manusia. Kita datang ke guru spiritual, nggak perlu, karena kita yakin saja aku bisa melakukannya sendiri karena aku wong Jawa, nyoto. Sekarang banyak guru spiritual itu, sebenarnya mereka itu nggak lebih dari kita. Kita bisa menjadi guru pun juga bisa. Kita bisa menjadi murid, kita bisa menjadi guru. Jenenge mancing, ajur, ajar. Kita bisa mancing menjadi guru, kita bisa membaur dengan apa yang dibahas, apa yang diajarkan. Ajarnya kita bisa menerapkan ilmu dalam kemasyarakatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mancing, ajur, ajar. Namanya kalau dalam kata-kata Jawa seperti itu. Banyak guru spiritual atau kalau bahasa viralnya itu dukun itu hanya kalau enggak cabul ya nipu. Jadi jangan percaya. Percayalah dengan dirimu sendiri. Kalau kamu cuma minta arahan, oke, monggo datang ke guru spiritual. Tapi carilah yang benar-benar. Sebenarnya guru sejati itu pengalaman hidup kita sampai saat ini. Kalau kita sudah sadar bagaimana hidup kita sampai saat ini, paham, itulah guru sejati. Kalau kemarin kita laku yang nggak benar, kalau kita sadar diri, meditasi itu untuk sadar diri. Jadi hidup yang kita akan lanjutkan ke depannya nanti akan lebih hati-hati, lebih terarah, lebih yakin dengan diri kita sendiri. Cara membuka cakra dengan meditasi. Cukup diam diri, sadar diri, memahami diri sendiri. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita tujuan hidup kita ke depannya itu apa. Kita sadar diri. Kalau cakra dasar kita sudah terbuka menuju ke titik cakra asna. Cakra asna dan cakra mahkota terbuka, dia akan terprogram sendiri. Cakra asna atau cakra mahkota, karena itu berkaitan. Cakra asna itu otak kecil, cakra mahkota itu otak besar. Itu akan terprogram dan dengan sendirinya ngontrol, menyuruh dengan cakra ke bawahnya, cakra tenggorokan ke cakra dasar. Dengan sendirinya sudah terprogram. Kalau sudah terprogram pasti cakra tenggorokan ke bawah itu kita bisa mengontrol bagaimana yang benar, bagaimana yang salah. Kalau rasa, kita mengikuti rasa. Rasa itu kalau kita ikuti nggak akan ada habisnya. Hanya rasa ego yang gede, emosi, rasa suka yang berlebihan, rasa kecewa, rasa sedih yang berlebihan. Itu bisa membolak-balik. Rasa itu cepet banget untuk berubah. Rasa itu. Contoh gini, hari ini kamu sedih karena ini. Ada sesuatu yang bikin kamu senang saat ini juga. Yo sedih, yo seneng. Itu rasa. Kalau pikiran itu real, nggak bisa berubah. Sekali punya keputusan seperti ini, kamu jalani, baru kamu rasakan. Kalau itu mengikuti cakra mahkota. Kembali ke tema, bagaimana cara membuka cakra dengan meditasi. Diam diri, sadar diri. Karena dalam meditasi itu kalau sudah sadar diri, sirkulasi darah, diam itu, diam sudah penuh dengan kepasrahan. Nggak usah mikir sing neko-neko, nggak usah. Penuh dengan kepasrahan, menyelehkan semua rasa-rasa, nyelehke rasa, kita pasrah,
sirkulasi darah kita, energi-energi yang ada dalam tubuh kita akan yang tersumbat itu akan semua berjalan dengan ritmenya. Otomatis cakra akan terbuka. Kalau cakra dasar sampai cakra tenggorokan sudah terbuka, otomatis ketemu dengan titik cakra asna dan cakra mahkota. Banyak masyarakat sekarang yang ingin membuka cakra. Sebenarnya kalau sudah terbuka cakra itu buat apa? Untuk melihat yang goib-goib atau untuk melihat yang dilihatnya sakral atau goib atau yang piye ya? Melihat hantu atau demit atau gimana. Sebenarnya enggak seperti itu halu. Kalau cakra kita terbuka, tanda-tanda orang kalau cakra sudah terbuka itu lebih legowo, lebih ikhlas, lebih bijaksana dalam menghadapi kalau kita dipertemukan dengan permasalahan, lebih pandai kita untuk menyikapinya dengan sikap yang bijaksana, tidak emosi, lebih sabar, lebih elegan. Itulah ciri-ciri kalau cakra kita sudah terbuka. Nggak usah datang ke spiritual, ahli spiritual. Itu tadi karena guru spiritual pun kadang tidak membawa kita ke yang benar. Bahkan kadang ada juga yang menyesatkan kita. Padahal kalau kita sudah percaya itu guru kita, namanya disugesti oleh guru kita. Apapun dia suruh kita lakoni. Misal, ini kamu harus diruat untuk membuka cakra. Kamu harus mandi kembang 7 rupa yang mandiin saya. Padahal yang ingin membuka cakra cewek. Terus guru spiritualnya cowok. Sekarang kan banyak guru spiritual yang masih muda-muda itu, pinter-pinter. Itu enggak semua loh ya, oknum, cuma salah satu oknum. Jadi enggak saya menyebut ahli spiritual atau guru spiritual itu semua seperti itu, enggak. Ada salah satu oknum yang seperti itu. Karena saya bisa bercerita seperti ini, karena pengalaman saya sendiri. Kalau enggak saya berpengalaman, enggak bisa saya bercerita seperti ini. Perjalanan hidup saya juga seperti Anda mungkin. Untuk mencari guru, mentok sampai mentok, sudah selesai. Karena dalam diri saya sudah ada jiwa spiritual. Saya sejak lahir sudah ada jiwa spiritual. Bukan saya saja, semuanya manusia lahir itu sudah mempunyai jiwa spiritual. Tinggal kita mengasahnya untuk lebih kepekaan. Kebetulan saya diajarkan oleh orang tua saya ilmu kejawen, ilmu nyoto, ora angen-angen, dari kecil diajarkan seperti itu. Cara meditasi, semedi, ngleremke rasa. Dulu jika saya marah punya keinginan minta sama orang tua saya belum bisa ngasih, leremo, lereno. Itu suruh meditasi buat meperhawa tadi. Sebenarnya meditasi itu kembali ke sadar diri. Dan cara membuka cakranya, kalau kita sudah sadar diri, diam, pasrah dengan penuh kepasrahan, sirkulasi energi-energi yang berada di dalam tubuh kita, kalau sudah kita pasrah, itu energi positif dan kemurnian jiwa kita akan dengan sendirinya untuk membuka cakra dasar sampai cakra tenggorokan. Kalau cakra dasar dan sampai cakra tenggorokan sudah kita kuasai, bisa kita atur, terbukalah cakra asna dan cakra mahkota. Untuk dengan sendirinya kita program mengatur cakra tenggorokan ke cakra dasar. Gitu. Jadi janganlah kamu untuk jenuh berlatih meditasi kok enggak bisa-bisa, gagal teruslah berlatih. Akan melatih kepekaan, lebih peka, lebih bagus, lebih fokus. Kita akan ketemu dengan kesejatian. Kita akan ketemu dengan ketuhanan kalau sudah kita pandai untuk bermeditasi. Jadi enggak usah
Kalau pengen buka cakra dengan cara meditasi, lakukanlah meditasi. Belajarlah terus-menerus sampai ketemu bagaimana cara membuka cakra dan ciri-ciri orang sudah terbuka cakra itu seperti tadi yang saya utarakan. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi sampean sedoyo, bagi Anda semua. Semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi.